Pekan Arsitektur UAJ. Eksistensi buku indie Jogja. Komunitas Gemar Api. Selamat siang pemirsa, Anda sedang menonton acara Beranda pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan kumpulan berita yang telah kami rangkum secara menarik untuk menemani siang Anda. Bersama saya Faustina Rosalia, inilah Beranda, berita untuk Anda. Sepekan Arsitektur merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta. Masa pandemi tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak melaksanakan kegiatan ini. Penasaran bagaimana pelaksanaannya? Berikut liputannya untuk Anda. Penyelenggaraan pameran Sepekan Arsitektur 2021 oleh mahasiswa Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta diselenggarakan secara online di tengah masa pandemi. Pameran ini membawa tema mengenai bencana alam yang muncul di Indonesia. Kepedulian mahasiswa dalam pameran ditunjukkan melalui salah satu kegiatannya, yaitu Agen Lingkungan Masa Kini. Dalam acara Agen Lingkungan Masa Kini, mahasiswa Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta mengajak masyarakat luas untuk peduli lingkungan dan tetap produktif di masa pandemi. Ikut tuh gara-gara diajakin teman, terus waktu lihat posternya aku ngerasa kayak tujuan dari acara ini tuh menarik banget. Dan apalagi karena COVID-19 ini kan aku juga sering di rumah dan pengen berusaha lebih produktif dan nyoba hal yang baru. Jadi coba ikut deh. Dan itu di dalamnya kalian udah dapet besek yang isinya tanah buat media tanamnya. Terus dapet bibitnya itu bibit kangkung sama bayam. Terus dapet stiker. Mungkin teman-teman atau kebanyakan orang juga ngerasa kayak aduh nanam pasti susah, beli aja yang gampang kayak gitu. Tapi setelah aku nyoba acara Sepekan Arsitektur ini, ternyata nanam tuh bener-bener sangat gampang dan sangat bisa dilakuin sendiri. Kita sebagai agen muda gitulah intinya, kita bisa lebih kayak sadar dan peduli sama lingkungan kita. Dan yang terakhir aku jujur ngerasa lebih produktif sih. Selain acara pengabdian, Sepekan Arsitektur juga menyelenggarakan pameran akbar arsitektur dan konser online. Dalam pameran akbar arsitektur, ditampilkan model-model bangunan rumah untuk mengatasi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah model bangunan rumah untuk daerah rawan banjir, rawan tsunami, dan rawan gunung meletus. Di acara Sepekan sendiri itu kami mendapatkan subtema itu Learning Back to Creative Future, dan kami mendapatkan 3 alur pembahasan, yaitu Rethinking, Reflection, Reborn. Tema dari ESOA sendiri pada Sepekan Arsitektur 2021 ini itu adalah berkaca dan membangun. Nah, kalau untuk tahun ini bedanya itu adalah tappingnya semua itu secara offline di tempat, tetapi penontonnya itu kami fasilitasi dengan live streaming secara online, jadi cukup nonton dari masing-masing. Kalau dari segi pengemasan acara sendiri, untuk tahun lalu itu hanya konser. Untuk tahun sekarang itu konser kami kolaborasikan dengan teater dari UGM juga. Yang kami harapkan adalah untuk masyarakat luas, kami ingin masyarakat lebih mengenal arsitektur itu seperti apa. Bisa terciptanya sebuah pola pikir baru, wawasan baru. Ternyata pernah ikut sepekan kayak gini, pembahasannya gini-gini. Oh, kalau kita buat karya tuh nggak cuma sampai di sini, kita harus berpikir sampai ke sini-sininya. Rangkaian kegiatan Sepekan Arsitektur diharapkan dapat menjadi wadah inspirasi untuk tetap produktif meskipun berada dalam masa pandemi. Stefani Maria dan Mewika melaporkan untuk Beranda. Bagi akademia yang memiliki hobi membaca buku, toko buku satu ini wajib masuk dalam list kunjungan Anda. Toko Budi atau toko buku indie merupakan toko buku yang tidak kalah keren dengan toko buku besar lainnya di Yogyakarta. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Toko Budi atau yang akrab disebut Indie Book Corner adalah sebuah proyek yang didirikan sebagai upaya membantu penulis-penulis pemula ataupun penulis yang sudah mapan untuk mempublikasikan karyanya dalam bentuk buku.
Visi dari Indie Book Corner sendiri adalah agar produksi buku semakin mudah demi memperkaya khazanah perbukuan Indonesia, meningkatkan minat menulis dan membaca. Jadi toko buku itu khusus untuk menjual buku-buku terbitan Indie Book Corner, dan tidak hanya Indie Book Corner tapi juga dengan penerbit-penerbit indie khususnya yang ada di Yogyakarta. Untuk rentan harga itu ya ada yang paling murah itu 30.000 ada, 10.000 ada yang paling mahal itu 750.000 ada. Ada beberapa buku populer yang mungkin kita suka atau sesuai dengan gagasan kita, karena kan kalau kita bicara indie kan itu kan tidak hanya indie secara penerbitan tapi kan indie secara gagasan juga. Selama pandemi sih kita nggak ada kendala ya, karena kan kita selama ini memang sudah terjun di online gitu. Bahkan sebelum pandemi kan kita sudah berjualan online. Jadi kayak toko fisiknya itu ya, kalau memang ada yang di Jogja mau datang ya bisa ke toko, bisa juga beli online juga gitu. Karena ya walaupun kita ada toko fisik ya, yang membeli online juga banyak walaupun itu sama-sama di Jogja. Aku belajar juga kan kalau sastra itu pakai rasa, pakai perasaan, jadi semakin peka mungkin sama keadaan sekitar gitu. Dengan baca buku indie itu kita jadi memperhatikan gitu, ada karya-karya besar sebenarnya yang dihasilkan oleh tangan-tangan penulis kecil gitu. Jadi mungkin juga kita juga bantu untuk kasih batu loncatan untuk mereka gitu. Nanti mereka mungkin tahunya jadi terkenal gitu. Kan banyak orang yang berangkatnya mungkin dari buku indie tiba-tiba dia udah terkenal, udah di Gramet, udah bukunya dijual banyak banget. Toko buku ini juga sering mengadakan workshop tentang literasi. Selain itu, mereka juga menyediakan jasa konsultasi naskah dan penerbitan independen. Serta toko buku ini juga dapat diakses melalui laman websitenya. Melalui website bukuindie.com, pengunjung virtual dapat melihat-lihat beragam buku yang dijual dan telah disusun berdasarkan pada rekomendasi, jenis-jenisnya, hingga pada kategori penulis. Selain itu, melalui website ini pengunjung juga dapat mengetahui langkah-langkah serta syarat dan ketentuan untuk melakukan penerbitan buku di Indie Book Corner. Stefani Maria dan Faustina Rosalia melaporkan untuk Beranda. Berbenah merupakan suatu kegiatan yang perlu diketahui oleh semua orang. Dalam melakukan berbenah, terdapat metode-metode yang perlu untuk diketahui. Metode tersebut dapat diketahui melalui komunitas Gemar Rapi. Berikut liputannya untuk Anda. Berbenah rumah merupakan suatu kegiatan yang tengah diminati. Salah satu komunitas yang menyebar pengaruh soal berbenah rumah adalah Gemar Rapi. Organisasi ini terbentuk dari kesadaran untuk menata negeri harus berawal dari menata diri dan merapikan rumah. Gemar Rapi diinisiasi dan akhirnya berdiri pada 5 September 2018 lalu. Jadi latar belakang kami membentuk atau mendirikan Gemar Rapi adalah yang pertama karena memang dari kelima pendiri ini punya passion dan punya ketertarikan yang sama ya terkait dengan gaya hidup yang sederhana, hidup yang rapi, hidup yang bersih, sehingga kami merasa perlu menyebarkan ya semangat ini ke masyarakat lebih. Kegiatan Gemar Rapi terbagi menjadi dua. Yang pertama kegiatan online, ini sebetulnya yang utama. Jadi sebelum masa pandemi pun memang kegiatan kami mayoritas online. Yang utama ada kelas Gemari Pratama, ini kelas intensif online untuk siapapun yang ingin belajar tentang konsep dan metode Gemar Rapi. Yang kedua, untuk yang offline, ini memang selama pandemi kami off untuk seluruh kegiatan offline. Hampir 3 tahun berjalan, sudah cukup banyak program yang dijalankan Gemar Rapi, mulai aktivitas daring seperti kelas Gemar Rapi, webinar, hingga workshop. Bahkan sebelum pandemi, Gemar Rapi juga rutin melakukan kegiatan berkunjung ke rumah untuk membantu proses berbenah. Selain itu,
Gemarapi membuat kelas intensif yang terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu Gemari Pratama yang fokus pada bebenah rumah, Gemari Madya yang fokus pada bebenah diri, dan Gemari Utama yang fokus pada menata negeri. Sebenarnya dari awal tahun 2019, sudah daftar juga waktu itu, awal-awal tahun 2019, tapi ternyata kuotanya penuh gitu. Jadi emang kelasnya ini kayak kacang goreng gitu loh, rame banget. Gemari Pratama yang untuk berberes rumah, Gemari Madya yang untuk membenahi personalize, membenahi diri, kayak self healing gitu. Terus Gemari Utama yang untuk program-program yang tujuannya global gitu loh, yang semua orang bisa kayak gerakan jadinya gitu. Nah, saya ikut Gemarapi itu awalnya sebenarnya pengen self healing malah. Jadi sebenarnya memang berbenah itu nggak asal berbenah doang, tapi harus ada prinsip-prinsip yang mendasari kita berbenah itu untuk apa gitu. Dan berbenah itu juga ternyata nggak asal rapi doang, kita perlu mikirin amannya gimana, nyamannya gimana, ramah sama anggota keluarga di rumah apa enggak. Bebenah adalah perjalanan sepanjang hidup yang tidak akan bisa dilakukan setengah hati. Karena jika begitu justru akan menjadi beban untuk diri dan menimbulkan efek jangka panjang. Ternyata manfaat dari kebiasaan bebenah banyak sekali loh. Bagi diri sendiri, bagi orang lain, bahkan manfaat bebenah bisa mengurangi kekacauan dari dalam maupun luar. Namun, kemampuan ini tidak bisa dirasakan tanpa cara yang tepat. Gemarapi memberikan jawaban bagaimana hidup yang selaras dengan alam, rapi, ramah anak, sehat jiwa raga, dan aman. Sekian edisi Beranda kali ini, selalu patuhi protokol kesehatan dan sehat selalu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Hostina Rosalia, pamit undur diri dan terima kasih.